Silakan. Selamat datang semua kembali lagi di Coffee Kuy, podcast dari Departemen Aksi Strategis Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH 2022-2023. Tapi sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri selaku MC hari ini. Tapi izinkanlah saya sekali lagi untuk memperkenalkan diri dengan berpantun. Makan nasi siang-siang dengan ikan tenggiri, sorenya jalan ke Papua, makan papeda. Saya MC hari ini, saya Nasa Haja Benaya Aditya. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan narasumber yang super kece nih guys. Sebelum itu, kita harus memperkenalkan narasumber tersebut, karena pepatah selalu bilang, tak kenal maka tak sayang. Narasumber kali ini merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia, dan selanjutnya beliau melanjutkan studi S2-nya di Melbourne Law School, Australia dengan mengambil program Master of International Tax. Sekarang beliau bekerja di Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak untuk Business Process Developer untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak internasional yang berfokus pada Advanced Pricing Agreement dan Mutual Agreement Procedure dalam Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Iya, terima kasih banyak sudah diundang sama UPH nih, sama Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukumnya. Jadi perkenalkan, saya Rama Maheswara. Jadi untuk kali ini kita akan ngebahas robot tax ya, untuk satu jenis pajak yang kemungkinan akan diterapkan di masa yang akan datang gitu. Baik, tapi sebelum itu Kak, aku mau curcol dikit. Iya, apa? Mau berkeluh kesah tentang masalah yang sangat berdampak kepada generasi muda gitu ya. Sebelum kita lanjut ke diskusi kita yang agak serius tapi nggak serius-serius amat. Iya, oke. Oke ya. Santai ya berarti ya. Kita santai banget nih ya. Jadi sekarang ini kan banyak sekali akselerasi digitalisasi, evolusi terhadap teknologi di berbagai bidang dan cukup berdampak sekali kepada kita generasi muda, generasi yang akan datang. Aku pengen tahu nih Kak, ada nggak sih selama Kakak berkarir, berpengalaman dalam bidang perpajakan, karya yang Kakak tulis atau yang Kakak buat terkait dengan teknologi yang berkembang secara masif saat ini? Karena kita bisa lihat ya, anak muda zaman sekarang, apalagi anak-anak kecil sampai kita yang sekarang sedang menjadi mahasiswa gitu, lekat banget nih sama teknologi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan kayak gitu. Betul. Jadi begini Nasya, kita ketika ngomongin teknologi, kita harus tahu dulu nih, ini akan membawa dampak positif atau negatif, kan gitu kan. Nah ternyata kita tidak bisa menghindari bahwa setiap perkembangan teknologi itu pasti akan ada dampak negatifnya. Contoh kecil nih Nasya ya, kita waktu zaman dulu nih, sebelum ada ditemukan mesin, oke deh kita ngomongin masalah laptop Nasya sekarang deh. Ini kan Nasya kalau mau ngetik sekarang gampang kan? Ya, tapi dulu kita ngomongin masalah mesin tik deh. Nah pada saat dulu mesin tik masih ada, kebayang dong ada berapa orang yang bekerja sebagai tukang ketik lah ibaratnya gitu. Betul. Nah setelah perkembangan teknologi, ternyata sekarang laptop itu sekarang gampang banget nih. Oh ternyata buat ngedelete aja tuh gampang gitu kan. Sedangkan dulu pada waktu masih pakai mesin tik, kita nggak kebayangkan kalau kita udah salah ketik satu aja, udah itu bubar semuanya. Nah, nanti tuh akan ada jenis-jenis pekerjaan itu yang akan digantikan dengan teknologi, Mas. Itulah yang nanti akan menjadi tantangan ke depan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses pergantian tenaga kerja manusia ke tenaga kerja yang dalam bentuk teknologi gitu. Teknologi yang terutama sekarang kan dalam basis kita ngomonginnya masalah artificial intelligence ya. Nah, jadi itu agak bahaya gitu sebenarnya kalau AI ini akhirnya benar-benar bisa berjalan atau benar-benar perkembangannya itu masif banget dan nggak terkontrol gitu Nasya. Kalau dulu mungkin pekerjaan yang tergantikan mungkin ini ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan buruh pabrik lah let's say misalnya gitu. Itu bisa digantikan karena ada mesin yang menggantikan mereka gitu. Jadi yang dulu itu semua pekerjaan dilakukan manual dengan tangan manusia. Sedangkan dengan adanya mesin, otomatis mereka kan nggak punya pekerjaan lagi.
Nah sekarang dengan adanya AI, maaf nih teman-teman di Fakultas Hukum juga harus lebih Berhati-hati ya. waspada gitu, karena ada lawyer yang memang sekarang satu ini ya apps yang sudah di attach dengan artificial intelligence, itu tuh mereka itu bisa mendapatkan atau memberikan legal opinion tanpa memerlukan waktu yang banyak. Itu sih Nasa. Jadi perkembangan teknologi itu sebenarnya membawa dampak positif ya, tentunya karena kan kita bisa mendapatkan segala sesuatu lebih cepat lah. Betul. Gitu. Let's say Gojek dah gitu. Nasya pakai Gojek nggak? Pakai dong. Pakai ya. Iya. Ya udah, kamu tahu kan Nasya ketika booking Gokar atau misalnya Gojek gitu kan, itu kan sebenarnya ada AI yang bekerja di sana. Betul. Jadi mana orang yang terdekat dan mana customer yang customer dan driver terdekat lah yang nanti yang akan di-connect gitu kan, dia akan connected, akhirnya kita dapatlah driver itu terus kita jalan. Nah perkembangan teknologi seperti itulah membantu di satu sisi membantu, tapi di sisi lain yaitu ada pekerjaan yang akan hilang gitu. Jadi buku kakak tadi kakak belum mention nih. Iya. Soalnya kita dari tadi ada Betul. majang ini. Iya, Berarti ini udah panjang ya. kita bridging bilang karya tulis, sebenarnya kakaknya udah nulis buku nih teman-teman. Oke. Ya kan? Jadi ini Betul, buku betul. ini ya kak yang bahas tadi tentang teknologi tersebut, spesifikasinya di robotex. Di robotaxi ya benar. Jadi ada satu mata kuliah di Melbourne Law School itu namanya Artificial Intelligence and the Law. Nah di situ tuh ada satu tugas akhirnya itu adalah dalam bentuk research paper. Nah kebetulan ya akhirnya saya memutuskan untuk buat research paper, dan salah satu topik yang di-approve sama profesor saya waktu itu ya robotex ini gitu, karena menurut dia memang ini salah satu tantangan di Indonesia melihat isu-isu yang seperti keberadaan Gojek itu gitu. Oh, oke. Ya. Boleh ceritain dikit nggak kak, robotex yang dalam buku kakak tuh gimana nih? Iya. Sip. Jadi gini Nasya, robotex itu bukan robot yang nagih pajak ya, Oh bukan. bukan. Jadi apa tuh kak? Ini tuh jenis pajak baru, jenis pajak yang nanti dikenakan kepada AI itu justru. Jadi ketika teknologi itu berkembang pesat, kita akan berusaha memajaki mereka supaya mereka itu tuh ditreatment sebagai layaknya seorang manusia juga, gitu, yang membayar pajak, intinya begitu. Dan justifikasi ini juga tidak hanya diakui oleh para akademisi, tapi bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dalam satu forum ekonomi itu menyatakan bahwa memang pajak atas robot ini sangat memungkinkan untuk diberlakukan, Nasya. Baik. Nah, menindaklanjuti itulah akhirnya saya buat karya tulis ini gitu. Jadi Indonesia bisa nggak sih nanti ke depannya memajakin robot gitu. Asik. Balik lagi nih kak, tadi kakak mention sedikit tentang nanti kayak bakal berpindah menjadi sebuah teknologi kayak AI segala macam. Ini tuh pasti ada dampak positif dan negatifnya. Betul. Ini kayaknya aku melihat peluang-peluang dampak negatif terkait kehilangan lapangan pekerjaan. Benar. Ini gimana nih kak? Ya. Pada akhirnya gini Nasya, ketika kita membicarakan kehilangan pekerjaan, dulu ya, pada saat mesin biasa deh, belum ada yang AI ini ya. Jadi kita ngomongin blue collar job nih, pekerjaan-pekerjaan blue collar yang labor ya, pekerjaan labor gitu kan. Ketika digantikan, otomatis ada pekerjaan yang baru dong. Iya, betul. Contoh gini deh Nasya dulu waktu Nasya udah lahir, saya yakin udah ada YouTuber ya. Zaman saya deh, saya lahir gitu kan. Itu YouTuber tuh bukan profesi Nasya. Itu tuh jenis pekerjaan baru yang baru muncul ketika ketika YouTube itu ada, akhirnya adalah satu jenis pekerjaan yang namanya influencer. Influencer itu kan juga bisa berkembang itu karena ada keberadaan AI gitu. Karena dia ngebaca algoritma kita tuh searchingnya apa. Jadi akhirnya ketika kita akses YouTube atau kita akses Instagram, kita akan disuguhi apa yang kita ingin lihat. Betul. Gitu. Jadi ada jenis pekerjaan baru yang akhirnya muncul. Tapi ada pekerjaan yang perlu kita waspadai. Apa sih jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang? Gitu kan. Pada intinya dalam buku ini saya sih bilangnya gini Nasya, semua pekerjaan sekarang itu sudah terancam dengan AI. Tetapi tidak usah khawatir Nasya, karena namanya teknologi itu pasti akan ada error, pasti akan ada kekurangannya. Disitulah peran manusia. Itu yang membedakan antara manusia dengan teknologi. Gitu. Misalnya nih ada yang bilang, oh berarti hakim bisa dong nanti digantikan dengan AI gitu, karena hakim kan baca peraturan tuh. Meanwhile AI ketika kita kasih data, ketika kita ngasih feeding mereka dengan coding yang
apa ya biasanya hakim gunakan untuk mengambil keputusan, ya enak dong, hakim kayak nggak perlu kerja, tinggal pakai AI, tak udah dapat keputusannya. Oh dia nge-refernya ke aturan A, B, C, D, E misalnya gitu. Tapi kan namanya hukum, Nasya. Kadang-kadang kita tidak bisa memutuskan segalanya itu berdasarkan peraturan. Tapi ada hati yang bekerja di situ kan. Oh. Ada ngomongin perasaan. Pakai perasaan ya. Iya, kita akhirnya kayak ngomongin hati gitu loh. Kita ngomongin bahwa yang teknologi they don't have that kind of things. Iya, iya. But we are gitu. Humans punya sense untuk merasakan whether ini adil atau tidak. Gitu sih sebenarnya. Tapi tetap harus waspada ya, Kak. Tetap harus waspada, benar. Oke. Terus nih Kak, karena kan bahasnya tentang tax atau Betul. pajak gitu. Kita orang bekerja, automatically kita dapat penghasilan dong, Benar. ya kan? Nah, kalau misalkan ada AI ini, apa nggak hilang pajak penghasilan dari gaji yang dihasilkan oleh masyarakat gitu kan? Ya kan itu kan merupakan salah satu pendapatan negara guna stabilisator kondisi ekonomi kita gitu kan? Oke, jadi kita ngomongin data dulu Nasya. Kita agak serius untuk kita agak lebih spesifik ke dalam ya, lebih ke detail lagi. Kita kalau ngomongin tax structure-nya Indonesia, itu tuh kita tuh paling besar itu pendapatan tuh dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Handphonenya teman-teman anak-anak UPH nih kan semuanya kena PPN nih, gitu kan. Jadi setiap beli handphone bayar kan lebih mahal dari yang seharusnya karena ada pajak yang harus dibayar tuh. Terus itu kan konsumsi tuh Nasya. Nah itu yang paling besar PPN. Setelah PPN itu yang paling nomor 2 ya, yang paling besar kedua itu adalah pajak penghasilan pegawai Nasya. Pajak penghasilan orang pribadi nih. Jadi kalau pegawai ini nanti akhirnya kehilangan pekerjaan mereka, otomatis kita udah kehilangan pajak dari sektor pegawai ini. Oke, misalnya let's say Nasya nanti kerja di law firm. Law firm kan nanti tiap bulan bakal motongin pajaknya Nasya nih. Tapi one day ternyata law firm akhirnya make teknologi AI untuk efisiensi. Mending pakai AI deh daripada ngerekrut Nasya gitu. Banyakan ngopinya daripada kerjanya misalnya begitu nih. Ya kan? Ya udah akhirnya Nasya di layoff gitu kan. Terus digantikan dengan teknologi. Nah, teknologi pada dasarnya kan nggak bayar pajak Nasya. Betul. Gitu. Jadi mereka itu akhirnya dipergunakan untuk efisiensi, untuk efektivitas penyelesaian pekerjaan juga, tetapi ya tidak bayar pajak gitu. Otomatis pajak yang harusnya Nasya bisa bayarkan tiap bulan, tapi karena Nasya di layoff, ya kita kehilangan pendapatan negara kan di situ. So how do we make robot pay tax, Kak? Kan itu robot itu dikenakan pajak sebagai suatu entitas yang terpisah. Benar. Atau pemerintah yang akan mengenakan pajak langsung ke pemiliknya atau bagaimana tuh Kak aturannya? Kalau kita ngomongin perpajakan nih ya, kita udah punya tools sebenarnya Nasya. Toolsnya itu apa? Yang pertama itu adalah corporate tax, pajak atas perusahaan. Kenapa? Jadi saya akan bagi solusi ini, saya akan tawarkan ke government itu ada 3. Stage yang pertama itu yang paling ini ya, yang paling gampang lah bisa dilakukan adalah apa peraturan yang bisa kita gunakan untuk attach robot tax ini, yaitu lewat pajak perusahaan Nasya. Jadi ide saya dalam buku ini itu adalah mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang menggantikan tenaga kerja manusianya menjadi robot dengan AI gitu. Jadi yang kalau misalnya dia masih pakai tenaga kerja manusia, ya udah kita kenakan tarif pajak yang normal gitu. Tapi once dia punya kebijakan untuk mengubah operasional perusahaannya dengan menggunakan teknologi AI, ya udah kita bisa menggunakan atau menerapkan pajak yang lebih tinggi gitu. Tujuannya Nasya, tujuannya itu sebenarnya bukan untuk bukan tidak mensupport teknologi Nasya gitu, tapi lebih ke arah kita tuh benar-benar mengontrol perkembangannya. Nah sekarang kira-kira gini Nasya, kita udah tahu nih kalau pekerjaan A akan hilang, otomatis kan kita harus mikirin, what kind of future jobs sih buat humans yang akhirnya kena layoff ini kan gitu kan. Nah sebenarnya tujuannya kenain pajak itu biar mengontrol itu Nasya, biar nggak terlalu masif. Jadi yang layoff ini ada persiapan untuk menyiapkan dirinya, mempersiapkan ke jenis-jenis pekerjaan baru di masa yang akan datang gitu. Misalnya data scientist gitu. Sekarang kan kita tahu lah ya cara menganalisis data itu bagaimana, tapi kan itu bukan profesi yang
primadona lah dulu gitu. Tapi kalau sekarang itu akan jadi primadona banget Mas ya gitu. Itu bakal jadi future jobs yang bakal banyak dicari karena yaitu mereka itu salah satu profesi yang tidak akan tergantikan dengan AI gitu. Jadi kalau kita pakai robotex berarti yang digunakan adalah si perusahaannya gitu ya. Betul, itu stage yang pertama. Iya. Itu stage pertama. Iya. Ada stage berikutnya berarti. Ada. Yang kedua itu adalah kita mengenakan pajak ke teknologinya Mas ya. Jadi kita menganggap bahwa teknologi atau AI ini seakan-akan dia manusia. Jadi namanya itu automation tax. Jadi seakan-akan dia itu manusia yang membayar pajak gitu, yang dapat gaji dan membayar pajak gitu Nasya. Jadi misalnya Nasya, law firm dia pakai 100 lawyer untuk menyelesaikan case A misalnya. Nah terus tiba-tiba dia gantikan tuh dengan teknologi tuh. Ternyata cuma butuh 10 lawyer. 90 lawyernya lagi gimana gitu kan? Digantikan dengan AI. Jadi nanti proses pemajakannya itu adalah kita akan mengenakan pajak ke 90 orang ini. Jadi seakan-akan satu project itu bisa diselesaikan dengan 100 orang. Gitu Nasya. Jadi mereka tuh di treatment sama, jadi equally antara human dan teknologi dengan robot gitu maksudnya. Jadi robot tuh kayak subjek hukum gitu ya? Betul, iya. Jadi tapi belum sampai ke subjek hukum ya Nasya ya. Ini benar-benar dia masih kita anggap bahwa dia seperti manusia yang menerima penghasilan. Udah gitu aja. Sampai di titik itu. Gitu. Tapi ya pada dasarnya ya kita masih majakin perusahaan gitu, cuma kita lebih ke langsung ke operationalnya. Jadi kita langsung masuk ke dalam, lo butuh manpower berapa sih untuk menyelesaikan pekerjaan ini, gitu. Jadi karena lo udah menggantikan yang teknologi, jadi ya udah kita harus sorry banget nih, kita harus kenain pajak. Seakan-akan ya memang harus dibayarkan gitu loh, kayak gitu. Itu namanya automation tax, Misha. Itu sih cara yang kedua. Nah, terus lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini udah lumayan sophisticated, Nasya. Jadi sepertinya impossible, tapi saya yakin ini akan terjadi. Mungkin nggak sekarang gitu, mungkin nggak 5 atau 10 tahun lagi, tapi one day it's going to happen. Karena kenapa Nasya? Kita itu bisa menerapkan atau assigning legal personality ke AI, ke robots, gitu. Maksudnya Nasya udah ambil ini kan mata kuliah PIH udah ya? Udah kan, PHI juga udah kan? Udah dong. Nah ini intinya legal personality udah paham kan? Nah jadi legal personality itu nanti intinya adalah kita memberikan kepribadian hukum lah kepada dia. Kalau sekarang aku mau ngetes Nasya nih. Aduh aku jadi takut. Jangan tes gitu dong. Subjek hukum itu ada apa? Ada orang sama badan. Oke. Nah Nasya tahu nggak faktanya bahwa dulu itu tuh subjek hukum cuma manusia doang. Oh iya ya? Ya. Wah, That's pengetahuan the saya fact. kurang nih. Yeah. Cuma tahu satu, dua-duanya sekarang. Iya, jadi dulu itu tuh cuma ada manusia, Nasya. Oh gitu ya? Tapi by the time, akhirnya muncullah satu bentuk artificial yang namanya itu badan hukum. Jadi dua orang, mereka akhirnya bergabung, membuat satu yang namanya company atau badan hukum, dan akhirnya mereka menyetor modal, dan ketika mereka pilot atau ketika mereka nanti ada kejadian apa-apa, modal inilah yang akan menjadi underlying aset dia untuk menjalankan perusahaan itu, kayak gitu. Jadi inilah hal yang baru gitu. Nah dulu tuh orang juga nggak akan mikir bahwa perusahaan ini akan menjadi subjek hukum. Demikian juga dengan robot ini Nasya. One day nanti akan ada satu tambahan jenis yang namanya jenis subjek hukum yang namanya robot dengan AI ini, gitu Nasya. Itu tahap yang ketiga ya. Jadi nanti kita akan memajaki mereka seakan-akan dia itu bagian dari subjek hukum, gitu Nasya. Jadi ada 3 stage. Berarti kita masih bisa berjuang untuk mendapatkan pekerjaan walaupun ada AI ya Kak? Betul, nah pastinya lah. Kalau yang itu nggak usah khawatir lah, terutama untuk yang masalah legal yang kayak tadi saya bilang gitu. Karena ngomongin masalah keadilan, ngomongin masalah logik gitu. Kadang-kadang mesin itu kan seperti ini ya, cuma ngasih recommendations, tapi in the end of the day kita lah yang akan decide whether we're going to take that decision or not gitu. Take that over by the machine gitu. Kalau mesinnya bilang, oh sepertinya lo harus menghukum dia dengan pasal 340 pembunuhan rencana misalnya gitu, berdasarkan case position yang kita udah ketik misalnya gitu kan. Tapi kan kita lihat dulu case-nya nanti pada saat
fakta-fakta di persidangan itu kan banyak hal yang perlu kita pertimbangkan juga gitu loh Nasya. Iya. Gitu sih. Terus nih Kak, ngomong-ngomongin itu, Indonesia menurut Kakak bisa nggak adaptasi dengan teknologi yang advance? Atau sebenarnya aku belum tahu nih ya, di Indonesia ada nggak sih robotax dulu? Sebelum masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak sih Indonesia? Belum ada? Tidak ada. Kalau misalkan diadakan itu, kita bisa nggak adaptasi dengan teknologi yang cukup advance seperti ini? Kalau pendapat pribadi saya Nasya, Iya. kita bisa sebenarnya, tapi ada ancaman yang lain Nasya. Ancamannya begini Nasya, ketika kita memajaki sesuatu, kita nggak tahu yang kita pajakin itu siapa kan? Betul. Oke, let's say misalnya nih, itu ada namanya penanaman modal asing, pernah dengar nggak? Iya. Jadi orang luar invest di Indo buat perusahaan, terus ya udah akhirnya dia menjalankan perusahaannya lah, running perusahaan, otomatis kan nanti akan ada revenue berarti kan ada tax yang dibayar. Kebayang nggak Nasya, kalau seandainya kita majakin robot, apa mereka mau invest di Indonesia setelah tahu ada jenis pajak ini? Itu kan jadi ancaman Nasya. Gitu. Jadi yang namanya tax ini hal yang perlu kita pertimbangkan jauh sebenarnya, apakah kita mau memberlakukan atau enggak gitu. Karena kadang-kadang isu pajak ini akan menjadi isu yang gampang digoreng lah ibaratnya gitu. Karena mereka bakalan dianggap sebagai hambatan untuk investasi gitu Nasya. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi sepanjang kita itu lihat global trend sebenarnya, kalau saran saya sih gitu. Kita lihat global trend, apakah nanti negara-negara itu ketika majakin robot itu seperti apa. Jadi kita punya benchmarknya Nasya. Oh kita misalnya pakai seperti caranya si Korea misalnya gitu. Oh kita mau pakai caranya US gitu atau apapun, kita bisa ambil benchmark di situ. Gitu sih Nasya. Sejauh ini negara apa aja nih Kak yang udah Oke. nerapin robotax, terus mekanismenya kayak gimana, terus adopsinya kira-kira sekiranya bayangan kita nanti Indonesia nih bakal ngikutin kayak gini, terus jadinya gini gitu, dan jadi maju nih negara. Sip. Gitu. Gini Nasya, di penelitian aku di sini aku pakai 4 negara Nasya. Itu ada US, ada South Korea, Kanada sama UK. Nah, kalau di US itu tuh ada satu cerita lucu Nasya. Jadi ada satu major, dia tuh namanya Blasio, dia pengen menjadi seorang major di New York. Oke. Nasya ada rencana mau pergi ke New York mungkin? Gimana ya jawabnya? Mungkin aja ya Kak, doakan Ya, saja. jadi nanti Nasya bakal tahu bahwa pemilihan di sana tuh ternyata tuh banyak hal yang dipertimbangkan sama citizens-nya gitu. Nah, Blasio ini kan pada saat kampanye dia bilang bahwa dia akan majakin robot Nasya. Gitu. Kenapa robot ini perlu dipajakin ya? Karena dia bilang bahwa banyak banget kan kalian yang di layoff gara-gara teknologi gitu. Dari pekerjaan kasar gitu. Misalnya kita mau beli minuman. Nasya pernah nggak sih dulu kita kalau misalnya lihat kan ada profesi bartender ya. Iya. Nasya tahu nggak kalau itu tuh ada satu mesin dia tuh bisa nyampur minuman. Oh pernah Kak? Pernah ya? Lihat. Di mana Nasya pernah lihatnya? Di Singapura waktu itu kayaknya Ya, betul. Ya di kapal pesiar ya waktu itu. Iya, exactly. Nah, kebayangkan Nasya, kalau itu robot ada 1000 aja, berarti 1000 bartender itu bakal kehilangan pekerjaan dong. Iya. Gitu. Jadi akan ada pajak yang berkurang dong. Iya. Nah, itu yang dijadiin bahan kampanye bahwa dia akan memajaki robot. Jadi perusahaan-perusahaan yang pakai itu barang itu bakal dikenakan pajak lebih tinggi. Gitu. Citizen tertarik dong. Tapi apakah citizen mengambil keputusan untuk membuat dia menjadi seorang pemimpin atau seorang mayor? Kenyataannya enggak, Nasya. Dia kalah dalam pemilihan itu. Itu yang di Amerika kejadiannya. Terus selanjutnya itu yang di South Korea. South Korea itu begini. Dia itu ngasih insentif yang lebih besar kepada perusahaan yang mau investasi dalam bidang AI. Jadi lo kalau misalnya mau mau ngembangin teknologi, udah datang ke sini deh, datang ke Korea gitu. Kita akan kasih kamu insentif yang tinggi gitu, yang besar. Gitu. Insentifnya itu adalah intinya membuat pembayaran pajaknya jauh lebih kecil. Gitu. Akhirnya apa? South Korea sekarang kita bisa bilang kan secara teknologi jauh lah ya daripada kita gitu. Karena memang mereka tuh ada misi itu Nasya gitu. Itu kejadian sebelum 2019. Setelah 2019 Nasya, insentif itu dikurangi. Karena akhirnya South Korea itu paham, dia itu sadar bahwa wah kalau aku terus seperti ini, teknologi semakin canggih, orang-orang akan banyak kehilangan pekerjaan. Padahal orang ini belum dibekali dengan
kemampuan atau apa ya, skills yang dibutuhkan di pekerjaan di masa yang akan datang gitu Mas ya. Itu kalau di South Korea. Kita lanjut di Kanada. Kanada itu sama seperti US, jadi dia itu memajaki robot lah intinya. Dia itu pengen majakin robot, jadi namanya Green Party di situ. Ya dia si Green Party ini tuh kalau di kita tuh partai apa ya? Ini partai kecil lah intinya ya. Di Kanada tuh satu partai kecil namanya Green Party. Dia tuh mempromosikan mau majakin robot itu sebagai bentuk kampanye bahwa dia itu akan dipajakin gitu. Akhirnya kalah nggak sih? Terakhir itu UK. UK itu dia itu memberikan insentif itu tahun 2010. Jadi dia itu sama seperti Korea. Dia memberikan insentif yang jauh lebih besar untuk mengembangkan teknologi gitu. Nah, dari 4 negara ini kita bisa lihat bahwa mereka tuh punya pattern yang sama lah intinya. South Korea dengan UK, dia itu memberikan insentif yang besar. Terus kalau Kanada dan Amerika, dia tuh ingin memajaki robot gitu. Nah, sekarang tergantung kebijakan Indonesia aja sebenarnya. Dia mau memberikan insentif terhadap perkembangan teknologi atau seperti South Korea atau seperti Amerika nih yang bakal majakin robot nih gitu. Karena nggak semua orang suka pajak, Mas ya. Jadi mereka tuh ketika ada ngomong, wah majakin sesuatu hal yang baru, cenderung dia langsung akan mundur gitu ya? mundur dan cenderung dia akan menghindari gitu. Jangan milih pemimpin ini deh gitu. Kayak gitu Nasya sebenarnya. Itu fakta-fakta. Tadi itu, kita kan anak hukum. Benar. Pengaturannya gimana kalau misalkan robotex gitu Kak? Oke, pengaturannya di Indonesia ya? Indonesia ya. Stage 1 kita udah punya pajak perusahaan. Kita bisa olah di situ. Kita bisa elaborate, kita bisa ubah di peraturan pajak perusahaan itu, terutama terkait dengan tarifnya. Kalau yang sekarang tarif pajak itu 25% lah ya, gitu. Atau bahkan bisa turun sampai dengan tingkat di 17%. Dengan adanya robotex mungkin kita bisa, perusahaan yang pakai robot atau AI itu kita bisa kenain tarif yang lebih tinggi. Itu kalau yang stage 1. Kalau yang stage 2, kita punya undang-undang PPH, undang-undang pajak penghasilan gitu. Nah, ya udah kalau misalnya memang Anda ingin memajaki seakan-akan mereka adalah manusia yang memiliki penghasilan dan harus membayar pajak, ya kita harus memperlakukan itu gitu loh. Kita harus memperlakukan dia seakan-akan dia adalah manusia yang dikenakan pajak. Yang terakhir, itu agak susah Mas ya. Kita harus mengubah civil law kita, hukum perdata kita, yang awalnya hanya mengakui manusia dan perusahaan sebagai subjek hukum. Kita harus menambahkan robot dengan AI untuk menjadi subjek hukum. Gitu. Tapi yang paling realistis sebenarnya yang the first stage itu, menggunakan pajak perusahaan itu. But again Nasya, itu semua tentang kita ngomongin istilah political economy. Apakah nanti pajak itu justru akan menjadi daya tarik citizens, terutama untuk memilih si A untuk menjadi seorang pemimpin atau enggak, kayak gitu. Jadi kita bisa ambil ke sisi situ juga gitu. Kita bisa analisis ke sisi sana juga gitu. Menarik banget ya Kak. Ya, robotex menarik banget. Ini adalah suatu insight dan pengetahuan baru buat aku mengenai robotex, karena jujur jarang banget Kipintat sama pajak kecuali lagi belanja. Ya kan Nasya harus bayar lebih tinggi. Betul. Karena bayar PPN itu. Iya, nah itu Nasya, jadi begini Nasya, ketika Nasya nanti robotex nih ya, kenapa penting gitu kan? Sebenarnya ketika robotex itu nanti dikumpulin Nasya, itu tuh uangnya tuh nggak dipakai untuk pembangunan, nggak dipakai untuk apa Nasya? Itu lebih baik digunakan untuk mengembangkan skill-skill orang-orang yang terdampak layoff gitu. Jadi misalnya kita kayaknya tahu bahkan in the future ini kita butuh konten kreator yang lebih banyak gitu. Ya udah, kita bisa pakai uang itu untuk memberikan mereka itu free course lah gitu. Pemerintah bisa mengelola keuangan itu untuk menciptakan konten kreator baru di masa yang akan datang. Sebenarnya gitu Nasya. Oke, super menarik pembahasan hari ini tentang robotex. Jadi kesimpulannya adalah kita penting sekali sebenarnya ada robotex kayaknya. Karena untuk pembangunan masyarakat juga, karena mengingat ya teknologi terus berevolusi nih guys. Tapi sebelum menutup, aku mau ngasih quotes dari Stephen Jobs, yaitu the overall point is that new technology will not necessarily replace old technology, but it will date it. By definition, eventually it will replace it, but it's like people who had black and white TV, then now TV when color come out, then eventually decide whether or not the new technology was worth it the investment.
Sekian dan terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk saksikan podcast Kopi Kuis selanjutnya dalam YouTube HMFA UPH dan Spotify UPH HMFA UPH. Stay healthy and see you. Bye bye. Terima kasih Nasya. Terima kasih Kak. Thank you PH. Iya.